Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi sinau bareng Pak Guru Ani. Pada kesempatan kali ini kita masuk pembelajaran budaya Banyumasan. Untuk materi alat-alat atau perkakas pertanian tradisional. Sebelum masuk materi, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa akan Pak Guru pimpin. Marilah kita berdoa menurut agamanya kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk keaktifan kalian seperti biasa nanti kalian daftar hadir diisi melalui link daftar hadir yang Pak Guru bagikan melalui WA grup kelas masing-masing. Baik, sebelum kita masuk materi, mari kita buka dulu materi dan buku materi yang kalian punyai. Kalau sudah dibuka, buka kalian materinya, yaitu materinya mengenai alat atau perkakas pertanian tradisional. Sebelum melangkah lebih jauh, untuk mengetahui alat pertanian tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Banyumas yang digunakan dari zaman dulu sampai sekarang, itu pasti kalian akan menemukan di materi tersebut. Untuk pertama kalinya, Pak Guru akan perkenalkan yang namanya sejarah pertanian Indonesia. Perlu kalian ketahui, Indonesia adalah negara agraris. Oleh karena itu, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Tahap-tahap kehidupan pertanian Indonesia itu meliputi yang pertama, tahap mengumpulkan hasil bumi dan berburu hewan di sekitar lingkungannya. Pada zaman itu namanya tahap berburu dan meramu. Dengan tujuan untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian, tahap kehidupan pertanian Indonesia yang kedua yaitu masa bercocok tanam di sekitar lingkungannya dengan cara membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan menanam berbagai jenis umbi-umbian. Bercocok tanam yang dilakukannya secara berpindah-pindah atau yang namanya nomaden. Karena merasa tanah yang lama sudah tidak dapat dipakai lagi untuk ditanami dalam waktu yang cepat. Kemudian, masa kehidupan pertanian Indonesia yang ketiga yaitu masa sistem pertanian permanen sederhana. Dengan cara mengolah tanah pertanian secara gotong royong. Dengan alat pertanian tradisional untuk ditanami padi. Itu adalah sejarah pertanian Indonesia yang sampai sekarang masih kita nikmati hasil pertaniannya yaitu padi. Berikut alat pertanian tradisional yang dipakai oleh masyarakat Indonesia pada umumnya yang merupakan alat pertanian yang bentuknya masih sederhana, belum mengenal yang namanya teknologi modern.
Berbagai alat pertanian tradisional yang ada dan perlu kita lestarikan sampai sekarang oleh masyarakat Banyumas, yaitu yang pertama yaitu bajak. Kalau orang Banyumas itu mengatakan itu adalah luku atau waluku, yaitu alat yang digunakan untuk mengolah tanah sebelum ditanami. Istilah bajak di daerah Indonesia itu ada yang mengatakan yaitu di daerah Batak itu namanya tenggala. Daerah Minahasa itu dinamai pajeko. Sedangkan di daerah Aceh itu namanya langa. Terus alat pertanian tradisional yang kedua yaitu garu. Bentuknya itu seperti sisir rambut, yaitu alat yang berfungsi untuk meratakan dan meningkatkan unsur hara tanah. Kemudian yang ketiga yaitu cangkul, yaitu alat untuk berbagai pekerjaan di sawah oleh para petani, yaitu antara lain untuk membelah, membalik dan menggemburkan tanah. Lalu untuk mempermudah pekerjaan petani di daerah yang sulit dilewati bajak atau traktor. Kemudian untuk mengolah tanah berbatu dan menyisir tanggul. Membuat parit dan menggali lubang pada saat menanam kacang tanah, jagung, dan tanaman lainnya, yaitu sejenis tanaman palawija. Alat pertanian tradisional berikutnya yaitu namanya ani-ani. Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya ketam, yaitu alat untuk memotong tangkai tanaman padi pada saat panen. Kemudian yang kelima yaitu alat pertanian yang namanya pancong atau cangkul kecil. Gunanya adalah untuk mempersiapkan bukan mempersiapkan, tapi untuk membersihkan rumput atau tanaman pengganggu di ladang atau tegalan. Kemudian nomor 6 yaitu arit atau sabit, yaitu alat untuk memotong tanaman, rumput, ranting kayu, dan lain-lain. Kemudian parang atau arit bendo adalah alat untuk memotong batang tanaman atau kayu yang lebih besar dan keras. Nomor 8 yaitu arit babatan, yaitu alat untuk memotong rumput, tanaman padi, kacang tanah, jagung, dan semak-semak. Lalu yang nomor 9 itu adalah alat pertanian yang masih tradisional yaitu namanya gerjak atau namanya gebotan, atau istilah lain dalam bahasa Indonesia itu adalah alat untuk merontokkan padi. Lalu yang nomor 10 yaitu tenggok. Tenggok atau rinjing atau yang namanya keranjang, yaitu alat untuk mengangkut hasil panen petani. Nomor 11 yaitu lesung, lumpang, dan alu. Adalah alat yang digunakan pada saat pasca atau sesudah panen padi. Lesung dan lumpang yaitu tempat untuk menumbuk padi dengan tujuan untuk memisahkan padi dari kulitnya.
Sedangkan alu alat pendamping lesung atau lumpang untuk menumbuk padi agar lepas dari sekam atau kulitnya. Kemudian alat pertanian berikutnya yaitu tampi atau yang namanya tampah. Yaitu alat untuk memisahkan padi yang telah ditumbuk dari kulitnya. Coba kalian perhatikan gambar alat pertanian tradisional berikut ini supaya kalian tahu wujud dan bentuknya seperti apa. Yang pertama coba kalian perhatikan, itu ada alat pertanian yaitu namanya bajak atau luku atau waluku. Ini adalah alat tradisional. Sedangkan pengganti waluku atau bajak atau luku sekarang itu namanya traktor. Itu ada bagian-bagian tertentu yang kalian perhatikan, yaitu yang pertama bagian cekelan atau pegangan. Kemudian ada tanding atau pasak. Lalu ada pancadan, yaitu tempat berpijak. Lalu ada lagi yang itu namanya singkal. Waluku ini akan dibantu oleh hewan yang nantinya untuk menarik bajak atau waluku ini. Biasanya itu minimal satu hewan yaitu namanya kerbau atau sapi. Coba kalian perhatikan lagi gambar yang berikut ini yaitu namanya garu. Bentuknya seperti sisir rambut. Ini juga akan ditarik oleh hewan yaitu kerbau menggunakan alat waluku tadi. Kemudian gambar berikutnya yaitu yang namanya cangkul. Kemudian ada lagi yang namanya ani-ani atau ketam. Biasanya yang memakai ini perempuan ketika mencari padi di sawah yaitu untuk memetik padi. Menggunakan ani-ani atau ketam. Gambar berikutnya yaitu pancong atau cangkul kecil. Kemudian arit atau yang namanya sabit. Lalu ada lagi yang namanya arit babatan. Bentuknya seperti arit tapi bentuk lengkungnya itu tidak penuh seperti sabit. Lalu ada lagi yaitu namanya gerejak atau gebotan atau perontok padi. Kemudian ada yang namanya tenggok. Tenggok ini akan dipikul oleh seorang laki-laki ketika panen sudah selesai dan diwadahi dengan tempat yang namanya tenggok. Kemudian ada yang namanya lesung ini. Lesung ini adalah tempat atau wadah untuk menumbuk padi dengan pasangannya yaitu alu. Lalu seperti lesung tapi jumlahnya itu satu buah yaitu tempatnya adalah satu yaitu namanya lumpang dengan alatnya yaitu temannya alu.
Kemudian bentuknya lingkaran yaitu namanya tampi atau tampah. Itu adalah bentuk gambar alat-alat pertanian tradisional yang perlu kita ketahui dan perlu kita lestarikan. Supaya alat pertanian tradisional ini akan tetap kita gunakan secara turun-temurun dan menjadi ciri khas kebudayaan Indonesia, khususnya adalah masyarakat Banyumas. Nilai-nilai yang terkandung pada alat pertanian tradisional itu yaitu yang pertama yaitu memiliki nilai ekonomis. Mengapa memiliki nilai ekonomis? Karena biayanya relatif murah. Bahan yang dipakai mudah diperoleh, proses pembuatan dan alat yang digunakan itu bentuknya sangat sederhana. Kemudian memiliki nilai budaya. Nilai-nilai yang terkandung pada alat pertanian tradisional itu memiliki nilai budaya itu ketika kita melihat atau kita menyaksikan pada saat orang membajak sawah itu melakukan dengan sambil menyanyikan senandung sebagai penyemangat kerja yang berisi wejangan atau petuah untuk generasi muda. Terus ada bunyi-bunyian lesung dan aluk pada saat menumbuk padi sebagai nada yang bernilai seni. Bentuk alat pertanian yang sederhana ini juga mengandung unsur seni, sehingga memiliki nilai seni budaya. Kemudian memiliki nilai sosial. Karena memegang teguh prinsip gotong royong, saling membantu bergiliran atau bergantian. Kemudian memiliki nilai ekologi. Alat pertanian tradisional digerakkan dengan tenaga manusia sehingga ramah lingkungan, tidak menyebabkan yang namanya pencemaran lingkungan. Berbeda dengan alat pertanian yang sudah modern yaitu menggunakan traktor yang sudah menggunakan bahan bakar yang pada akhirnya itu akan mencemari lingkungan, terutama adalah tanahnya, sehingga tanahnya menjadi tidak subur. Ya, itu untuk materi hari ini yaitu mengenai alat pertanian tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Banyumas pada khususnya. Oleh karena itu, perlu kita pelajari materi tersebut karena kita adalah orang Banyumas, yaitu perlu kita melestarikan yang namanya alat-alat tradisional, tepatnya adalah alat pertanian. Baik, untuk tugas hari ini, nanti kalian kerjakan di buku gambar, yaitu buatlah clipping gambar macam-macam alat pertanian tradisional dengan mencari gambar dari koran, majalah, dan lain-lain. Boleh kalian browsing di internet, nanti di print gambarnya dipotong. Dan berilah fungsi dari alat-alat pertanian tradisional tersebut di samping gambar tersebut. Clipping itu adalah bentuk gambar dari sumber-sumber buku lain, nanti digunting, ditempelkan berikut dengan keterangan. Di sini keterangannya adalah fungsi dari alat pertanian tersebut. Ya, sampai ini dulu materi hari ini. Selamat belajar dan
tugas kalian dikerjakan nanti dikumpulkan itu guru batasi 4 hari. Jadi nanti ketika PTM, tapi setelah 4 hari selesai, nanti dikumpulkan. Jangan dipoto. Jadi nanti di dalam buku gambar itu meliputi beberapa gambar. Jadi setiap lembar itu ada gambarnya, nanti ada keterangannya, yaitu fungsi dari alat pertanian tersebut. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.